Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat memuliakan manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dalam Islam, apabila ada seorang muslim yang meninggal, maka muncul hukum fardu kifayah atau kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak. Setidaknya ada 4 hal, yakni wajib memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah muslim itu. Namun tidak hanya itu pemirsa, Islam juga mengatur banyak hal dalam rangka adab memperlakukan jenazah yang mungkin banyak di antara kita yang mungkin masih awam. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema adab memperlakukan jenazah. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Panjang umur, amin, banyak rezeki. Amin. Pokoknya kita doakan Pak Kiai sehat. Amin. Jadi setialah membagikan ilmu-ilmu. Apalagi ini sangat relate ya, temanya. Adab memperlakukan jenazah. Kita harus tahu setidaknya ya. Karena ya mungkin itu akan berguna kan ya Pak Kiai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, sejauh yang kita tahu ya, memang hak jenazah muslim itu kan 4 yang tadi disebutkan ya. Mungkin memandikan, mengkafani, menyolatkan dan juga menguburkan. Nah sebenarnya ada hal yang lain nggak sih yang mungkin kita juga perlu pahami dalam rangka memperlakukan jenazah? Ya ini bahkan sekarang ini banyak hal ya yang mesti diperhatikan di luar. Bagian dari yang memuliakan jenazah itu. Bahwa benda-benda duniawi yang sudah tidak ya mudah lagi untuk dilepas itu nggak boleh diambil. Umpamanya ada daerah itu kan emas itu bukan cuma kalung, bukan cuma cincin ini, tapi giginya juga ditaruh itu. Apakah ketika dia meninggal itu boleh diambil? Orang yang pakai gigi palsu, apakah ketika dia meninggal itu juga boleh diambil? Nah itu bagian dari memuliakan jenazah. Ya. Nah maka diketok giginya. Kalau goyang maka boleh diambil. Ya, baik itu gigi palsu atau terlebih lagi yang gigi emas. Tapi kalau diketok itu tidak bergerak, nggak boleh dipaksa karena ya kasratul mayyit ka kasril hayat, mematahkan jenazah seperti mematahkan ketika hidup, marah dia, sakit dia. Ya. Jadi tidak dibolehkan. Makanya ada istilah kalau memandikan itu yang lembut ya. Karena memang sesakit itu ya Pak Kiai ya? Iya. Informasi. Ya. Ada lagi, ada di satu daerah ya, tapi saya kira tidak representatif daerah. Barangkali orang itu yang salah menafsirkan. Jadi dari malam itu perutnya sudah ditindih oleh ember yang diisi air gitu. Supaya buang air gitu. Ya, supaya nanti waktu sudah dimandikan tidak keluar lagi jenazah. Enggak boleh, itu menyiksa itu. Menyiksa juga ya? Enggak boleh. Jadi bagian yang memuliakan, yang dimaksud dengan mencebokinya, membersihkan dari najis, dia pipis atau buang air besar itu sepanjang yang bisa itu saja. Bahkan kalau dia punya penyakit liver yang keluar darah dari semua lubang itu, maka setelah dibersihkan maka dia ditutup dengan kapas. Cuma itu aja. Nggak boleh ditekan sampai dikeluarin karena kan dia kan sudah kondisinya tidak sama ya. Jadi nggak boleh, malah itu dianggapnya tidak menghormati. Oke, jadi bagian memuliakan tadi adalah melepas atribut duniawi lah bahasanya begitu ya. Pak Kiai yang masih melekat, kemudian memperlakukannya juga dengan baik ya. Dengan sewajarnya juga. Betul. Nah Pak Kiai, saya ingat dalam beberapa bahasan sebelumnya, Pak Kiai itu selalu menyatakan bahwa kalau kita melihat jenazah ya, atau mayit begitu, yang paling juga, atau calon mayit begitu, yang paling kita harus tekankan adalah kita harus berhusnuzon. Ya. Itu sebagian dari memuliakan juga. Betul. Maksudnya berhusnuzon tuh apa ya Pak Kiai? Jadi ketika kita melihat jenazah tuh kita harus berpandangan bahwa memang ini kematiannya adalah kematian yang baik begitu. Ya, jadi kita kan dulu ada pembahasan khauf dan roja. Iya, khauf dan roja. Kalau orang meninggal jangan bicara tentang khauf. Bicarakannya cuma tunggal saja, roja saja.
Jadi kira-kira subhanallah, kita nih adiknya, kita kakaknya, kita bibinya, atau kebalikannya kita keponakannya. Subhanallah, saya seneng lihat sama Pak Le, lihat paman, lihat bibi, lihat adik, lihat kakak. Subhanallah, bercahaya, bening. Ini mah kalau bukan orang baik nggak mungkin seperti ini. Gitu. Dia senang tuh. Itulah yang akan melahirkan praduga dia yang baik, bahwa dia akan mendapatkan tempat yang baik. Kita masih ingat juga bahwa dulu kita membahas satu hadis bahwa sahabat Nabi ketika ditengoki oleh Nabi itu, ketika ditanyakan, maka orang itu mengatakan, aku takut ya Rasulullah, walaupun aku melakukan kebaikan yang kau ajarkan. Nabi mengatakan, la yajtami'ani khair wa syarr illa qudimal khair. Nggak akan berkumpul yang jelek sama yang buruk itu kecuali dimenangkan yang baik. Nah, jadi itu penting kita menanamkan husnuzon ya kepada orang yang mau meninggal itu. Atau bisa jadi kita bercerita. Umpamanya nih ya, kebaikan-kebaikan begitu ya Pak. Ini teman kita, teman akrab. Catatannya kita tahu tapi dia tidak tahu. Karena kalau kita sama-sama jalan, kita kan nggak boleh dekat. Kita tahu, tapi dia nggak tahu tentang kita. Maka kita menanamkannya itu, kita cerita itu boleh. Dulu ada pemuda yang anak yatim, ketika bapak ibunya meninggal, maka dia hidup bersama pamannya. Tapi susah diatur, dan dia selalu melawan. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga paman itu sampai sakit nanti karena nggak bisa membentuk. Pada akhirnya dia sakit dan pulang, dan dia tidak bisa kemana-mana, terkapar di tempat tidur. Pada saat itu pamannya bilang, kalau udah seperti ini mau apa kamu? Nggak bisa sholat ditinggal, puasa ditinggal, ini kalau sudah seperti mau apa kamu? Kamu akan berhadapan sama Allah. Aku sudah memberikan itu. Tapi ini bagus nih, anak ini ternyata sebelum sakit dia barangkali ngelihat ya gapai kemuliaan di CNN gitu ya. Dia bilang gini, dalam keadaan lemah gitu, paman, kalau aku seperti ini, kemudian urusan ke depan, keakhiratanku diserahkan kepada ibuku, bagaimana nasibku? Jelas aja, kalau ibumu yang menentukan urusanmu, maka kau akan ditulis baik. Kau akan dianggap menjadi orang yang mulus, kesalahanmu pasti dimaafkan. Bagaimanapun seorang ibu yang semacam itu. Maka anak itu bilang, bagaimana kalau Allah yang lebih sayang daripada ibuku? Maka pamannya nggak bisa ngomong. Bahwa Allah jauh lebih sayang ketimbang ibu terhadap anaknya. Nah, orang yang mau meninggal dikasih hantaran cerita yang semacam itu, dia tidak mengatakan kau mau mati, tetapi dia bisa mengintisarikan, aku juga aman kalau begitu. Ya Allah, aku yakin kau akan memberikan yang terbaik ya Allah. Itu juga bagian dari berhusnuzon kepada Allah ya Pak Kiai. Masya Allah, ini menarik sekali. Oh, masih banyak ini soal adab. Bagaimana kita memperlakukan jenazah yang juga sangat menarik untuk dibahas. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Pak Kiai, saya membaca sebuah hadis, nanti mohon penjelasannya juga. Jika ada kemudian jenazah yang disolati oleh 3 saf begitu ya, orang mukmin begitu ya, ini maka doanya akan diperkenankan. Bagaimana kemudian kita memahami hal ini Pak Kiai? Ya, pertama kalau orangnya itu tidak nyampe 40, yang penting dibikin 3 saf. Yang dibikin 3 saf gitu. Karena 3 itu maknanya banyak. Padahal kalau sebenarnya 1 saf tapi jumlahnya 40. Misalnya kan ya. Ya, itu orientasinya kepada kualitas ya. Man mata wa yusalli alaihi arba'un kanu syafi'an di ashabi.
barang siapa yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang, maka doanya si 40 orang itu syafi'an lahu, menjadi syafaat, menjadi penolong. Jadi kalau dibilang ya Allah ampuninya dia, kesalahannya dia, kasihannya dia, bukalah ya pintu langit untuk ruhnya, ampuni, letakkan yang di tempat yang terbaik, syafi'an lahu. Ya, 40. Nah, yang jadi masalah apakah orang mau 40 orang datang? Nah, itu tergantung bima kasabat aidihim, tergantung amal ibadah juga. Ya. Dalam sebuah klaster ya, ada orang yang terkenal ya, galaknya. Waktu dia meninggal nggak ada yang mau nyalatin. Iya. Nggak ada yang mau nyalatin. Jadi yang menyalatkan itu yang supir ambulan sama yang memandikannya saja yang mensolatkan. Cuma 2 orang. Anaknya kan banyak, nggak bisa mensolatkan. Inilah yang digambarkan bahwa nanti orang tua, ibu yang menyesal pernah melahirkan anak. Masa mensolatkan saja nggak bisa. Terus kenapa orang nggak mau mensolatkan dia? Itu kan jadi masalah tersendiri gitu. Jadi kita hidup nggak boleh juga. Ya, jangan lupa bahwa kita itu nggak bisa mandi, nanti harus dimandikan. Nggak bisa jalan kecuali digotong. Ya. Duh, rasanya membayangkan itu betul ya. Jangan sampai maksudnya kita ini ketika tiba saatnya justru orang lain yang sibuk gitu. Malah misalnya anak kita malah nggak bisa mungkin menyolatkan kita, nggak bisa mengantarkan kita. Aduh. Apalagi kalau dia nggak bisa baca Quran, pasti cuma nangisnya yang keras. Kan kita lihat toh, nangisnya betul top. Tapi setelah itu ya udah cuma nangis itu yang bisa dia persembahkan. Dan itu sebuah kerugian ya Pak Kiai. Tapi penyesalan yang tidak bisa terbayar. Oke. Ini menarik. Jadi sebenarnya kita tuh bisa melihat ya kira-kira ini orang itu kualitas keimanannya itu seperti apa tuh bisa dari bagaimana setelah dia meninggal ya Pak Kiai? Bisa. Kadang merbot saja, merbot masjid, merbot musola. Yang menyolatkan itu lebih dari 100 orang. Kan orang dari mana yang menggiring dia itu siapa? Kebaikannya dia yang menyebabkan Allah mudahkan orang semangat itu. Dan itu hanya Allah yang bisa menggerakkan. Nah, di Indonesia ini kan ada yang menarik Mbak Mila. Taruhlah umpamanya di Jawa itu banyak sekali upacara haul. Ya, di Jember ya. Habib Tanggul, di Habib Anis di Solo, di Kalimantan Selatan, guru sekumpul dan sebagainya. Saya pernah datang. Jumlahnya sebesar itu yang nyuruh siapa? Kemudian saya tanya sama saya, yang nyuruh saya datang ke sana siapa? Terus orang itu ngasih tiket saya pulang pergi, kenapa dia disuruh membelikan tiket? Gitu? Kok mau gitu ya, ngasih ke saya gitu. Nah itu yang bagian dari sebuah kemuliaan. Sehingga saya tidak terlalu peduli bagi orang-orang yang tidak sependapat dalam pemahaman yang semacam ini. Saya merasakan begitu. Masya Allah. Nah masih soal sholat nih Pak Kiai. Kadang-kadang kita tuh masih bingung dengan sholat gaib Pak Kiai. Apakah memang perlu atau tidak sih sebenarnya dilakukan sholat gaib itu? Kalaupun misalnya perlu dalam kondisi seperti apa? Nah menarik nih ya. Dulu sejarahnya itu sholat gaib itu adalah Najasyi. Najasyi itu raja di Ethiopia. Ya. Orang yang menurut Nabi dia berjasa ini. Najasyi ini karena ketika umat Islam yang disuruh berdakwah ke Ethiopia ini dimusuhi. Tetapi dia mendapatkan perlindungan dari Najasyi ini, ya, raja di Ethiopia ini. Ada satu riwayat mengatakan bahwa dia masuk Islam tetapi tidak mau terbuka. Karena dia raja, kalau dia menyatakan dia masuk Islam, ikut kepada Nabi Muhammad, maka akan rusak semua. Bisa jadi kursinya roboh juga ya, dia ditumbangkan gitu. Sehingga dia tidak, dengan pertimbangan tertentu maka dia menyembunyikannya. Dari mana kita bisa paham di dalam hadis yang sahih itu, ketika meninggal, Nabi diberitahukan oleh malaikat Najasyi itu meninggal. Maka Nabi memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya Najasyi yang berjasa ini, maka Nabi memberikan sop dan melakukan sholat.
Padahal jenazahnya tidak ada. Tidak ada, betul. Maka itulah yang secara terminologi diartikan sholat gaib. Nabinya di Madinah, yang meninggalnya di Ethiopia, Afrika. Itu maka ada istilah. Jadi bukan Nabi yang mengistilahkannya. Ya, maka itu disebutnya sholat gaib. Artinya jenazahnya tidak di depan. Satu. Yang kedua ada lagi, kalau yang hadir kan kita sudah paham ya. Iya, betul. Ada yang ketiga nih, baina juga. Di zaman Nabi ada seorang ibu yang rajin. Kan dulu merbuat itu nggak dibayar ya, tapi dia pagi dia nyapu ngepel lah kira-kira kalau sekarang. Dulu cuma nyapu aja, bersih-bersih gitu. Suatu saat ketika Nabi sholat, ya mau sholat, kok dia beberapa hari ini nggak lihat ibu ini. Maka ditanya, si ibu itu kemana? Kok dia mut ya Rasulullah? 5, ya kenapa kamu tidak memberitahukan kepada kami? Kalian ngapa nggak beritahukan kalau dia meninggal gitu? Nabi seakan-akan orang itu mengecilkan itu gitu. Maka Nabi bilang, nanti setelah sholat antarkan aku ke makamnya. Selesai dia melakukan sholat, maka Nabi dihantarkan. Maka Nabi sholat di makam. Nah ini yang model ketiga nih ya. Nah ini Mbak Mila, kita boleh sholat di atas makam. Jadi kalau kita pakai sendal, sendalnya diinjak gitu. Kalau kita pakai sepatu, pakai sepatu buka. Nah. Kalau kita pakai sepatu, di bawahnya ada najis, sholat kita nggak sah. Tapi kalau kita angkat, kita menginjak yang suci. Nah, cirinya itu mahmul atau tidak mahmul. Apabila kita angkat, kita terlepas sama sendal itu, sama sepatu itu. Jadi kita ya berdiri di atas sendal atau sepatu gitu Pak Kiai. Maka Nabi mensolatkan. Apakah ini termasuk sholat hadir? Apakah termasuk sholat gaib? Nah, dilihat hadir ada di dalam makam, tapi tidak zohir pada faktualnya. Maka dia baina manzilatain. Bisa dibilang hadir karena memang ada di depannya. Dia bisa dibilang gaib karena dia alamnya berbeda. Alamnya sudah berbeda. Nah, ulama mengatakan kalau kita pulang kampung ya, lebaran. Walaupun sudah lama, sudah setahun gitu. Mana sih Pak De? Karena kita jarang pulang, pokoknya ketahuan deh. Pak De udah meninggal gitu. Nggak tahu misalnya kan. Dan kita syaratnya baru dengar. Baru dengar, oke. Jadi kalau kita udah tahu, nggak diminta. Kita udah dengar, udah di WA, cuma kita nggak pulang. Tahun berikutnya baru pulang, itu nggak diminta. Kita baru dengar gitu, udah meninggal. Ya sudah, mana makamnya? Kita salatkan, masih boleh. Itu bagian dari penghormatan kepada jenazah. Jadi yang mengukur tuh juga dilihat situasi dan kondisi juga ya Pak Kiai. Sama kita mungkin bisa mengukur kira-kira memang ya itu tadi perlu atau tidak, begitu ya. Nah Pak Kiai kita harus jeda dulu. Masih banyak nih pertanyaan ini yang berkaitan dengan ada memperlakukan jenazah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Gapai Kemuliaan, kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai terkait bagaimana adab memperlakukan jenazah begitu ya. Pak Kiai, ada kebiasaan lah di masyarakat kita bahwa kalau untuk pemakaman ya Muslim itu ada beberapa yang kemudian ditinggikan, jadi meninggikan makam. Yang sebenarnya hukumnya itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau dilihat dari areanya itu, tanahnya itu, kalau areanya itu seperti tanah kusir ya, punya negara, punya Pemda, dan kita bayar, boleh ditinggikan. Karena kita per 6 bulan atau per tahun kita membayarnya. Itu sewa kan, selama dia bayar sewa boleh. Ya, tapi biasanya kalau di tempat-tempat pemerintah ditinggikan tetapi rumput. Rumput ya, nah, rumput. Rapih rumput. Tapi kalau di Jawa itu pakai kijing. Kijing itu batu gelondongan semen yang juga. Atau semen yang dipahat sedemikian rupa. Kalau tanahnya tanah wakaf, nggak boleh.
Karena kalau dia tanahnya tanah wakaf, artinya tanah yang status quo-nya itu diserahkan kepada Allah gitu. Berarti kalau dia sudah pasang kijing itu berarti tanah itu sudah dikuasai. Padahal kan kuburan itu kalau sudah balwa, sudah jadi belulang itu dia boleh dipindahkan. Oh, oke. Atau boleh ditumpuk. Maka hak-hak orang lain menjadi tidak tercover di situ gara-gara dia ditinggikan tadi ya. Dan ini yang menghilangkan kesunahan ziarah kubur. Menghilangkan. Gini, kesunahannya seorang anak kepada ayahnya itu bahwa setiap pagi hari Jumat itu dia ziarah kubur. Maka ya dirapikannya, dibersihkannya, dirapikan dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya ada orang yang kuburannya itu sudah hilang karena nggak pernah didatanginya. Tapi kalau pakai kijing 100 tahun, 200 tahun masih ada. Padahal anaknya nggak pernah datang. Maka sebenarnya ibunya bilang, kenapa kau tidak datang aja nak? Jangan kau pasangkan kijing ini. Sebenarnya ini tanah ini sudah nyeblos ke dalam. Nah, jadi kalau tanahnya wakaf nggak boleh. Tapi kalau orang yang disebut dengan ikhtiarul buq'ah, memilih tempat pembaringan terakhir. Saya ingat dulu waktu saya khatib di satu tempat, beritanya itu Butin Soeharto meninggal dunia. Beliau punya sasana Giri Bangun, ya, ada gunung yang areanya di pemakaman. Itu namanya ikhtiarul buq'ah, memilih pembaringan terakhir. Mau dibangun sebagaimanapun juga tanahnya punya dia. Nggak apa-apa. Tetapi kalau tanahnya tanah wakaf, tidak boleh karena dianggapnya menguasai. Satu ya, titik nih. Yang saudara kita bahkan mau tanah wakaf, mau tanah pribadi nggak boleh. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu cuma dikasih tanda batu aja di Mekah, gitu-gitu. Maka kita jangan lebih dari itu. Dia tanpa mempersoalkan, pokoknya nggak sama dengan Nabi, bid'ah gitu. Nah itu pendapat yang kedua. Ya. Jadi ya tergantung nih misalnya. Ya, ada dasarnya kalau sebenarnya. memang kita pengen seperti itu, ulama-ulama biasanya sebelum meninggal, saya punya 2 guru yang seperti itu. Sebelum meninggal beli tanah. Dibangun bangunan, maka itu jadi area pemakaman buat keluarga. Dan itu tidak apa-apa. Baik, Pak Kiai, membaca Quran di pemakaman. Nah ini kan biasa, masih banyak lah dari kita yang kemudian melakukan hal itu. Tapi di sisi lain kan ada juga yang mengatakan itu bid'ah karena ya nggak ada contohnya juga gitu loh. Ya, ini yang kalau saya memahami perbedaan pendapat nih, yang satu membedakan, yang satu bilang bid'ahnya hasanah. Itu begini. Saya selalu mengatakan yang nggak boleh bagi orang Islam itu nggak ada dalilnya. Itu yang nggak boleh. Berarti dia melakukan itu semaunya atau ikut-ikutan, itu yang nggak boleh. Saya kasih contoh begini. Sholat kan ibadah itu wajib ya. Tetapi hukum membaca Fatihah itu di kalangan ulama tidak sama. Imam Syafi'i mengatakan berpedoman pada hadis la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Maka Imam Syafi'i mengatakan membaca Fatihah hukumnya rukun, wajib. Nggak baca Fatihah nggak sah. Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang bilang wajib membaca Fatihah? Hadisnya sahih ketika Nabi menegur orang yang wudunya tidak bagus, sholat tidak bagus, diajarkan tata sholat. Kemudian ketika berdiri itu faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah Al-Quran yang kau bisa. Apakah itu Fatihah? Bukan. Ya, apabila dia sudah membaca 3 ayat, maka dia sudah sah sholatnya. Apakah Imam Syafi'i membid'ahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah? Atau pengikut Imam Abu Hanifah sekarang menyalahkan pendapat Imam Syafi'i? Menyalahkan pendapatnya Imam Ahmad? Enggak ada. Mereka hidup damai. Mereka hidup dalam pengamalan keilmuan. Dan mereka yakin dengan imam-imam mujtahid mereka itu benar. Al-Imam Asy'arani mengatakan, kullu a'immatil mujtahidin hum yanzuruna syari'ata bi'aini syari'atil mutahharah.
semua imam-imam mujtahid itu mereka melihat hukum Islam itu dengan pandangan mata syariat yang disucikan oleh Allah. Jadi nggak ada yang berdasarkan nafsunya gitu. Ada lagi yang mengatakan kalau 4 mazhab itu maka kau seperti 4 sisi tembok Ka'bah. Kau mau menghadap kemana saja sepanjang menghadap Ka'bah sah ibadahmu. Nah, jadi kenapa kita mesti ribut? Kenapa menghukumkan orang tidak sama harus sama dengan kita? Karena kita pendahulu kita itu nggak ada yang menyalahkan. Itu berlaku juga terhadap misalnya kebiasaan tahlilan. Karena ada yang itu ada yang menganggap bahwa itu bid'ah dan lain sebagainya. Nggak ada contohnya. Iya, gitu, benar. Dia bukan kecuali ya ibadah mahdoh. Sholat yang dirubah, zakat yang dirubah, haji yang dirubah, puasa yang dirubah. Kalau temuan-temuan ini yang di dalam keilmiahan sekarang ada yang disebut dengan living Quran, living hadis. Jadi sebuah proses perjalanan pengamalan, resepsi seseorang terhadap ayat dan pengamalannya. Mereka memang yang lebih banyak belajar hadis, mereka nggak mau menerima ini. Tetapi ulama-ulama Syafi'iyah itu membolehkan. Kita kasih contoh tuh gini ya. Di satu daerah di Jawa Timur itu, kalau ada orang kembung mati, maka dia dibilang disantet. Nah, jadi dia nih yang dianggap santet, dia ini bisa jadi diajak carok. Carok itu 1 lawan 1 gitu, mati. Nanti ketika dia mati, anaknya ngajak carok ini, terus itu begitu, putus. Ada sebuah inisiatif gini, bagaimana kalau suruh sumpah pocong? Tapi kalau kamu yakin, harus kamu bebaskan. Orang yang dituduh mau, dia dimandikan, dimasukkan ke lubang, kemudian dia bersumpah. Ya, 3 kali dia bersumpah bahwa tidak melakukan. Yang keempat, kalau saya melakukan, saya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bla-bla yang jelek itu. Sumpah pocong itu karena dia pakai pocong, maka sirna dugaan itu, hilang dugaan itu. Dan dokter mengatakan ini liver, perut gemuk, perutnya gendut ini, bukannya santet. Nah, apakah ini sumpah pocong dikenal dalam Al-Quran? Enggak ada. Dalam hadis enggak ada. Tetapi dia menyelesaikan masalah. Ini namanya istihsan. Sesuatu yang dianggap baik. Ya, maro al muslimuna hasan fahuwa hasanun. Setiap pandangan orang muslim jadi banyak menganggap itu baik, maka itu sebuah kebaikan. Masya Allah, ini closingnya luar biasa ya, bisa menjadi bahan muhasabah juga ya Pak Kiai ya, bahan pikiran juga gitu, membawa perspektif yang lebih luas juga ya buat kita ya, yang mungkin berpikirnya juga masih sempit misalnya ya. Aduh, ini menarik sekali, tapi sayang sekali Pak Kiai waktunya terbatas, maunya sih lanjut gitu ya, karena bicara soal adab memperlakukan mayit ini banyak sekali ya. Mungkin banyak yang juga masih belum sempat kita bahas, tapi insya Allah nanti ada kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Kiai, sehat terus ya. Amin. Jadi selalu temenin kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.